Pada waktu kita dibuat sakit oleh Allah, harta, gelar, pangkat, jabatan menjadi tidak ternikmati, betul? Kasih sakit gigi aja kurang wibawa dia. Benar? Ambeien. Menceng atau ada. Aduh maaf hadirin ya, saya mohon maaf cerita ini. Suatu saat dulu waktu masih 40 tahunan umur, sekarang sudah mau 57. Sempat ikut latihan terjun payung, Pak. Aslilah susah ikhlasnya ya. Lebih gede di ujubnya, kan jarang kiai terjun, benar? Cari-cari keridoan Allah waktu itu nggak ketemu tuh. Yang terasa tuh, wah ini pengalaman keren. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada teman-teman dari Kopassus yang memfasilitasi ikut latihan terjun payung. Free fall yang loncat dari 10.000 feet itu ya, melayang. Pendaratan pertama bagus, kedua bagus. Kenapa bagus? Ini rahasia tapi ya, kan sama-sama tentara tuh. Tentara, ada yang ke sungai, ada yang ke sana. Saya enggak, saya tepat aja terus. Semua kagum. Bagaimana ini? Baru juga terjun kok tepat begini. Ya, sebetulnya rahasianya saya bawa handy talkie hadirin di sini ya. Satu dipegang pelatih di bawah, satu disimpan di sini. Tarik kanan, tarik kiri. Ujub aja hadirin ya. Lihat yang nyungsep di sana, sing seueur zikir. Tapi Allah Maha tahu isi hati ya. Suatu saat ini entah penerjunan yang keberapa gitu ya. Sudah bagus gitu, udah wah di rumput nih, udah daerah ngepas lah. Tarik, angin tuh hadirin. Allah yang menghembuskan. Dari yang tadinya mau mendarat di rumput, jadi pindah ke aspal. Beda kan? Ya. Serodot aja, serot begitu. Tapi kan siap demi keren ya. Celana aja yang robek. Hari berganti hari, satu aja sakitnya tuh, tulang ekor. Rupanya ada bengkok dikit. Aduh, Masya Allah. Itu nggak bisa diapain Pak. Diurut juga nggak mungkin di sana. Dispalak pakai semen repot hadirin yang udah dibawa ke Cina, dibawa ke Singapura, tetap aja judulnya harus sabar. Naik diongkosin kelas bisnis gini aja deh. Tidur nggak bisa, sebelah sakit karena miring terus Pak. Waduh, Masya Allah. Cuman sedikit tulang ekor dibengkokin, nggak bisa duduk, nggak bisa tidur. Aduh ya Allah, hanya bisa tobat. Nah ada gaya tuh Pak, dari kelas bisnis juga begini Pak, dan nyeri itu hadirin. Itu kalau Allah mau mengambil bener deh. Sekarang otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, keren, diare, udah nggak ada wibawa hadirin. Benar? Nah, pasti di WC Pak, nggak mau dia tenang sambil tinju pakai pampers. Lemah. Jadi memang Allah memberikan sakit sebagai tanda kekuasaannya bahwa kita itu lemah. Betul? Juga pernah berjumpa dengan salah seorang militer. Wah, sekolahnya di dalam dan luar negeri, lalu terserang virus. Ketemunya di masjid, sedang duduk pakai kursi roda gini, duduk. Rupanya ininya juga sudah ditahan. Jadi sudah, kalau tidak ditahan ngegeletak gitu. Lalu beliau cerita, saya termasuk prajurit terbaik, saya sekolah latihan di dalam dan luar negeri. Suatu saat saya terkena virus, tangan saya tidak bisa ngangkat, lama-lama kaki saya tidak bisa bergerak, sekarang leher saya juga sudah tidak. Tapi saya bersyukur, dengan begini hilanglah semua kesombongan saya. Saya baru sekarang rajin ke masjid. Dulu ketika saya gagah, tidak ingat kepada Allah, saya bersyukur kepada Allah memberikan sakit ini. Aduh, sampai cerita sampai mengalir air matanya. Tuh begitu. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau membuat sakit. Salah seorang santri kita jago berkuda, semoga Allah menyayangi beliau. Saya juga sayang kepada santri ini. Terlatih, kuda galak bisa jinak, pelatih. Sedang trekking berkuda, nah, kuda dia nyundul kuda yang depan. Kuda yang depan tidak terima, disepak aja tuh kuda yang belakang, kenanya tulang kering penunggangnya patah aja. Sudah cukup satu sepakan itu. Betapa tidak ada yang bisa menghalangi ya. Allah berkuasa penuh atas diri kita.
Hati-hati nih yang punya mata dipakai maksiat terus. Halo, lihat nggak waktu saudara lihat video yang ngaco itu? Halo, tahu nggak lirikan mata? Mata punya siapa? Gampang nggak diambil matanya? Oh, aduh, malah ekperemen. Suatu saat dulu duduk di mihrab ini, di mihrab masjid lama, ada santri yang berkata, doakan saya. Kenapa? Ini saya tai kupingnya keras sampai nggak bisa dengar, 2 kali dibor. Doakan kan lucu hadirin, tai kuping keras. Ya, saya ketawa lucu, tapi hati kecil, orang menderita kamu ketawa lagi. Dan dia tuh udah telinganya ini, terus kakinya kesleo, jadi menderita pisan. Saya bagian ngetawain telinganya waktu itu, astagfirullah. Nah, ada yang lain ngetawain kakinya. Itu besok paginya deh, seumur-umur saya sudah di sini, baru kita berenang yuk di Karangsetra. Ngapain? Ayo berenang. Berenang tuh pada subuh. Selesai berenang, dung dung dung. 2 ini mengeras seperti dia. Adzan gak enak, ngimamin gak enak, ceramah gak stereo, hadirin. Aduh, dibor. Maafin, Allah tahu saya ngetawain orang yang sakit. Hati itu mah jarang-jarang berenang, ujuk-ujuk berenang, hadirin. Jangan suka ngetawain orang sakit. Gampang bagi Allah mindahin sakitnya ke kita. Tegang lagi, aduh, ini mau ketawa-ketawa tegang, ketawa-ketawa tegang. Kalau ada yang sakit jangan dianggap remeh, karena mudah membuat kita sakit seperti dia. Kalau teman-teman jadi dokter, jadi perawat, jangan sampai meremehkan penderitaan orang yang sakit. Ya, tidak sulit bagi Allah merubah dokter atau perawat yang berbaring jadi pasien, benar? Sing empati, hadirin. Orang sakit itu Allah yang menakdirkan, boleh jadi untuk menggugurkan dosanya, boleh jadi untuk mengangkat derajatnya. Orang ini dosanya sedikit, dia orang soleh, tapi kenapa sakit juga? Boleh jadi Allah akan menambah pahalanya, sehingga kesabarannya itu membuat kedudukannya jauh lebih tinggi dengan sakitnya itu. Husnuzon. Dan kalau ada yang ditakdirkan sakit di sekitar kita, hak muslim kepada muslim ada 6. 1, hak muslim kepada muslim. 1, menjawab salam. 2, memenuhi undangan. Kalau diundang jangan pilih-pilih, saya teman di gang sok tiis. 3, menjenguk kalau sakit. 4, memberi nasihat kalau orang minta nasihat. 5, menjawab kalau bersin, didoakan. Yang ke-6, kalau meninggal dihantarkan. Hadirin sekalian, makanya kalau ada yang sakit, ladang amal bagi kita. Kita menggembirakan orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit, Allah suka. Boleh jadi itu yang membuat kita jadi sehat, disehatkan Allah. Bantu ya. Pernah ada seorang ibu-ibu, pembantunya harus dioperasi, mahal waktu itu 10 juta. Tapi majikan ini, tuannya ini ringan saja membiayai. Kenapa? Atau alhamdulillah, saya mah bagian ngebiayai, daripada saya yang dioperasi, saya yang bayar, mending bayarin aja. Jangan suka pelit menolong orang yang sakit daripada kita yang sakit, benar? Kan saudara pasti nggak mau walaupun amputasi gratis, ya kan? Nah, hadirin sekalian, mudah-mudahan ini kita menyikapi yang sakit, empati, doakan. Dan bagaimana kalau kita sakit, ridho, tidak boleh ngerasulat, ridho, terima perbuatan Allah apapun kepada kita. Tapi jangan pakai tapi-tapi, ini tubuh milik Allah, sesuka Allah saja melakukan apapun ke tubuh ini, dan pasti baik. Berbaik sangka saja. Dengan sakit kita akan lebih banyak zikir, ya kan? Dengan sakit dosa digugurkan. Dengan sakit kita bisa lihat orang-orang yang peduli kepada kita, yang nengok, yang jaga, yang ngurus, kita bisa tahu tuh. Dengan sakit doa kita menjadi seperti doa malaikat, mustajab. Dengan sakit kita tahu betapa berharganya sehat.
Dengan sakit kita dapat ilmu yang banyak tentang penyakit, tentang penyebabnya, supaya orang lain tercegah dari kesulitan yang sama. Benar? Banyak hikmah. Maka syukuri